Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tufi Handoko, nomor absen 18 dari kelas 10 MIPA 1, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas nomor 1, yaitu pengertian fungsi dan tugas wewenang dari Badan Intelijen Negara. Yang pertama, pengertian Badan Intelijen Negara, yaitu merupakan suatu lembaga yang mendukung kekuatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Indonesia memiliki Badan Intelijen Negara seperti BIN, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian, serta lembaga non-kementerian lainnya. Yang kedua, fungsi dari Badan Intelijen Negara, yaitu mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mengidentifikasi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Yang selanjutnya, tugas dari Badan Intelijen Negara. Yang pertama, melakukan pengendapan. Lalu yang kedua, melakukan pemeriksaan aliran dana. Dan yang ketiga, melakukan pengaliran informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya. Itu saja yang warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ilyas dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen saya 16. Di sini saya akan menjelaskan lembaga BMKG atau yang sering disebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pengertian BMKG. BMKG adalah badan pemerintah non-kementerian Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan tugas pemerintahan di bagian meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Fungsi BMKG. Fungsi yang pertama adalah menyampaikan informasi kepada instansi serta masyarakat yang berhubungan dengan perubahan iklim atau cuaca. Yang kedua, mengkoordinasi kebijakan perencanaan atau program kerja di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang ketiga, menyampaikan informasi dan peringatan secara dini kepada instansi dan masyarakat yang berhubungan dengan bencana. Tugas BMKG. Tugas BMKG adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan BMKG. Kewenangannya yaitu penetapan standar teknis berlaku serta pelayanan meteorologi, penerbangan, dan maritim. Yang kedua, pemberian jasa meteorologi dan klimatologi. Yang ketiga, pengamatan dan pemberian jasa geofisika. Yang keempat, pengamatan dan pemberian jenis kualitas udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Putri Ramanda, biasa dipanggil Manda, dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 17. Saya akan menjelaskan Badan Narkotika Nasional atau disebut BNN. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif yang berupa tembakau dan alkohol. Fungsi dari BNN: 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan aktif lainnya.
kecuali bahan aditif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah kota. 2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitas dan pemberantasan dalam wilayah kota. Teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitas dan pemberantasan dalam wilayah kota. 3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN, kabupaten atau kota wilayah kota. 4. Pelaksanaan layanan hukum, kerjasama dan wilayah kota. 5. Pelaksanaan koordinasi dan P4GN dengan industri yang terkait. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afzari Pandi. Saya dari kelas 10 MIPA 1, absen saya nomor 19. Saya akan menjelaskan tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan POM lembaga non-departemen bentukan pemerintah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden dalam tugasnya. Apa saja tugas dan kewenangan Badan POM ini? Badan POM mempunyai tugas yaitu pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 1. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi dari obat dan makanan yang beredar. 2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik. 3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar dan masuk ke pasaran. 4. Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidik dan penegak hukum. 5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi yang beredar di pasaran. 6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan atau internal. 7. Komunikasi dan informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik atau public warning. Dan menjalankan fungsinya, Badan POM mempunyai kewenangan sebagai berikut. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan, perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro, penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan, penetapan catatan di penggunaan bahan tambahan atau zat aditif tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan, pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi, penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.